Hai guys, welcome to back my YouTube channel. Kembali lagi dengan aku, Lina Dewi. Hai guys, jadi aku mau berbagi sedikit ilmu tentang online shop aku. Jadi beberapa waktu lalu, dagangan online shop aku tuh sempat viral di TikTok dan sempat masuk FYP gitu. Banyak banget yang nonton dan tiba-tiba banyak banget yang komen. Dan di situ banyak banget yang nanyain, "Kak, gimana sih caranya jadi reseller? Gimana sih Kak awal jualan? Berapa modalnya?" Dan masih banyak lagi pertanyaan seputar online shop di situ. Jadi aku mau terangin terlebih dahulu tentang menjadi reseller. Karena awal-awal perjalanan online shop itu kita bukan mencari untung yang besar, tapi yang paling penting itu adalah kita mencari ilmu terlebih dahulu. Kalau kita sudah menguasai ilmu, kita bisa menerapkannya dan kita bisa berjualan menjadi supplier tersendiri, bukan menjadi reseller lagi. Jadi pertama, reseller itu apa sih? Banyak yang nggak tahu ya mungkin. Reseller itu adalah orang yang menjual kembali barang yang dibeli dari supplier. Jadi reseller itu orang yang menjual lagi barang yang dibeli dari supplier atau agen yang kita ikutin, menjual lagi kepada konsumen. Jadi pertama yang harus diperhatiin untuk reseller adalah, pertama, kita harus mencari agen yang amanah atau yang dapat dipercaya. Misalnya, agennya itu bukan penipuan, agennya itu yang amanah, pengiriman tepat waktu, dia selalu merespon apa yang kita tanyakan. Dan yang kedua, cari agen yang harganya murah. Karena dengan harga murah nanti kita bisa menjual lagi dengan harga pasaran di kota kita atau di desa kita. Dan yang ketiga, cari agen yang dekat. Tapi menurut aku dekat atau jauh itu bukan permasalahan ya. Biasanya gini permasalahannya, kalian dapat agen yang jauh, terus kalian tanya ongkirnya berapa Kak? Ongkirnya 20.000, kalian langsung mundur. Bukan kayak gitu caranya. Saya juga ambil barang itu jauh dan saya selalu membayar ongkir yang cukup mahal ke desa saya. Kita nggak harus mundur kalau kita mendengar ongkirnya segitu. Kita survei dulu harganya berapa sih barang-barang di sana. Kalau harganya cukup murah, itu kita nggak akan rugi walaupun ongkirnya mahal. Contohnya, ongkirnya di kota kalian 20.000, dari agen ke tempat kalian itu 20.000. Kita hitungnya gini, kita promosiin dulu barangnya, kita promosiin, kita harus cari barengan. Misalnya kita udah dapat 5 pembeli, tapi 1 kilo itu isinya 8 barang. Kita cari lagi, kita ngebut, kita promosiin sekuat tenaga kita lah, sampai sehari itu kita dapat 8 pieces barang. Lalu setelah kita udah dapat 8 pieces barang dan itu udah muat 1 kilo, kita hitung kayak gini guys. Misalnya ongkirnya 20 dan barang kita per kilo itu 8, berarti 20 dibagi 8, hasilnya 2.500. Lalu gini cara hitung, kalian gimana sih caranya mengambil untung dari harga segitu? Jadi gini, misalnya kalian ordernya itu celananya harganya 20.000 dan di sini tadi hasilnya 2.500 untuk ongkir per pieces barang. Jadi misal harga celananya 20.000, kita tambahin 2.500 tadi, hasilnya 22.500. Dari hasil 22.500 kita bisa menghitung
keuntungan kita. Kita mau nerapin harga berapa? Misalnya kita mau ambil untung 5.000, dari 22 itu ke 5.000, kita ambil untung 5.000, berarti kita jualnya harga 27.500. Tuh cara itu. Jadi jangan hitung dari harga asli, kita hitung harga asli ditambahin ongkir dulu, baru kita tambahin keuntungan kita, gitu caranya jadi reseller. Jadi ongkir 20.000 itu menurut aku masih wajar-wajar aja ya. Jadi nggak ada ongkir mahal kalau kita bisa menghitungnya. Jadi hari ini kenapa aku bahas tentang reseller dulu, karena kebanyakan kalau kita memulai bisnis dari awal 90% orang pasti terhambat dengan biaya. Gimana kak, aku nggak punya modal ya, kebanyakan kayak gitu. Jadi kita harus menjadi reseller terlebih dahulu sebelum kita stok barang sendiri. Jadi kita nggak stok barang, misal ada pembeli, kita orderin di agen kita. Misal pembelinya masih sedikit, kita cari barangannya dulu. Jadi kita bilang ke pembelinya, ini PO kurang lebih 5 hari ya, atau kurang lebih 1 minggu. Soalnya kita mau cari barangannya dulu supaya kita nggak rugi di ongkir. Kita cari barangannya dulu, lalu setelah kita udah mendapatkan barangannya dan barangnya itu sekitaran udah 1 kilo, baru kalian orderin di supplier kalian. Jadi kalian nggak perlu keluar modal, mungkin kalian cuma perlu modal sedikit. Barang yang diorder itu cuma ngeluarin modal, misal kalian order 8 barang dan ongkirnya 200 dan totalnya 200.000, ya kalian cuma keluarin uang itu aja. Tapi nanti kalau barangnya datang, barangnya diambil sama pembeli kalian kan dapat uang lagi, itu dapat modal kalian udah kembali dan kalian juga mendapatkan untung gitu. Dan untungnya kalian jangan lupa ditabung. Nanti kalau untungnya udah banyak, kalian bisa stok barang sendiri dan kalian bisa jadi supplier sendiri. Jadi kalian nanti bisa open reseller sendiri gitu. Jadi langkah awal itu memang diterapkannya untuk menjadi reseller jika kita tidak punya modal. Sebenarnya jadi reseller itu sangat penting karena perjalanan itu dari bawah. Kalau kita punya modal banyak tapi kita nggak punya ilmunya, belum punya ilmunya, itu juga percuma, bisa-bisa kita nanti rugi. Karena kalau kita stok barang, kita nggak tahu cara marketingnya tuh kayak gimana, cara pemasarannya tuh kayak gimana. Terus kita belum punya customer, kita belum dipercaya sama orang-orang sekitar, itu juga menurut aku percuma ya. Jadi ilmu itu sangat penting juga buat aku. Ya udah, sekian dulu. Jika ada yang mau ditanyakan, kalian bisa tanya di komentar ya. Oke. Atau kalian bisa komen, next aku bikin channel apa lagi, atau berbagi ilmu tentang online shop yang apa lagi, apa tentang supplier atau tentang apapun itu, kalian bisa komen. Next aku bikin channel YouTube lagi ya. Semoga ilmu reseller yang aku jelasin hari ini bermanfaat buat kalian semua dan bisa diterapin di kalian semua supaya kalian semua bisa sukses menjadi reseller. Good job.